Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat dan semangat dalam menyongsong tahun pembelajaran baru, yaitu tahun pembelajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama Bapak Nova Aryansah. Bapak akan mengajar mata pelajaran matematika khusus di tahun pelajaran 2021-2022 di kelas kalian. Nah, jadi kurang lebih selama 1 tahun ke depan, khusus untuk mata pelajaran matematika di kelas kalian akan selalu bertemu dengan Bapak. Nah, Bapak ucapkan selamat datang di channel YouTube Bapak Nova Aryansah, di mana channel ini nanti akan kita gunakan sebagai salah satu media sumber belajar terkhusus untuk mata pelajaran matematika. Jadi nanti setiap materi yang ada akan Bapak buat video. Kalian juga bisa lihat video-video dari tahun lalu, video-video sebelumnya, bagaimana cara Bapak menyampaikan materi, kemudian memberikan tugas, lalu kemudian memberikan penilaian harian. Nah, jadi di situ. Nah, tujuan Bapak membuat video ini semacam sebuah video selayang pandang ya. Ucapan selamat datang Bapak kepada kalian di kelas matematika. Nah, kemudian juga di video ini kita akan membicarakan bagaimana mekanisme kegiatan pembelajaran kita selama kurang lebih 1 tahun ke depan. Mulai dari cara absensi, pemberian materi, pengumpulan tugas, serta penilaian harian hingga ke nilai akhir, yaitu nilai yang ada di raport kalian nanti. Maka dari itu, jangan sampai kalian tidak menyaksikan video ini secara utuh. Ya, jangan sampai kalian tidak menyaksikan video ini secara utuh karena disinilah awal mula kegiatan pembelajaran kita. Ya, bagaimana nanti reward ataupun punishment yang akan kalian dapatkan, disinilah akan Bapak bicarakan. Oke? Tetap saksikan video Bapak ya. Baiklah, kita mulai penjabaran kegiatan pembelajaran kita selama 1 tahun ke depan. Ya, jadi terkhusus di tahun pelajaran 2021 dan 2022, Bapak akan mengampu mata pelajaran matematika di kelas 12 TKJ 1 dan 2, kemudian 12 UPW, kemudian kelas 11 TITL 1-2 dan kelas 11 TKR 2 dan 3. Jadi kurang lebih ada 7 kelas yang akan Bapak ampuh khusus untuk mata pelajaran matematika. Nah, di mata pelajaran matematika yang Bapak ampuh, kalian diharuskan bergabung di grup kelas Telegram dan Classroom ya. Jadi biasanya kebanyakan guru-guru menggunakan grup kelas WhatsApp, tapi Bapak kali ini menggunakan grup kelas Telegram karena Bapak menilai ada beberapa kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Telegram tapi tidak dimiliki oleh WhatsApp. Jadi seperti itu. Jadi harus bergabung di Telegram dan Google Classroom. Nah, di Telegram kalau kalian belum punya Telegram, download. Kemudian silahkan registrasi, ada di Play Store, mudah sekali. Cukup cantumkan nomor handphone. Nah, di situ nanti kalian akan Pak berikan link ya, link grup untuk bergabung di Telegram. Ya, beberapa teman kalian sudah Bapak infokan untuk menyebar link grup Telegram khusus mata pelajaran matematika di kelas kalian ya. Jadi jangan sampai salah informasi bahwa kita menggunakan Telegram. Kemudian kita juga menggunakan media Classroom ya, Google Classroom namanya. Jadi di SMK kita kalau sekarang berubah menjadi UPT SMK Negeri 9 Palembang, lazimnya guru-guru memakai Classroom ya. Kalau Bapak sebenarnya lebih nyaman memakai Edmodo, tapi karena guru-guru mayoritas di kelas yang Bapak ampuh ya,
dari kurang lebih belasan mata pelajaran, hampir 90% menggunakan Classroom. Ya, kalau Bapak sendiri nanti menggunakan Edmodo tentunya memberatkan kapasitas memori HP kalian. Makanya Pak gunakan Google Classroom saja biar lebih banyak ya, lebih banyak sama dengan yang guru-guru gunakan ya, seperti Classroom yang di kelas-kelas kalian seperti itu. Nah, jadi segera install Telegram dan Classroom-nya di gadget kalian, di smartphone kalian. Jangan sampai ada alasan lagi, Pak, memori saya penuh, memori HP saya penuh, memori HP saya tidak muat lagi. Kalau hanya untuk media pembelajaran seperti Classroom, kemudian Telegram ataupun WhatsApp, itu HP zaman sekarang sudah lebih dari cukup, kecuali kalau kalian install aplikasi-aplikasi yang tidak penting. Nah, jadi kalian harus memilih ya, mana yang penting. Yang penting itu adalah untuk kegiatan pembelajaran kalian. Ya, silahkan buang aplikasi-aplikasi yang tidak penting. Ya, install aplikasi-aplikasi yang menunjang kegiatan pembelajaran kalian. Itu ya. Jadi, kalau ulangi lagi, kita akan gunakan Telegram dan Classroom. Nah, apa fungsi Telegram dan fungsi Classroom? Jadi, di Telegram itu semacam kelas kita ya. Jadi kelas kita dimana di situ Pak akan gunakan untuk memberikan informasi kegiatan pembelajaran dan juga absensi. Nah, informasi kegiatan pembelajarannya misalkan, Nak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak, silahkan buka Google Classroom. Nah, Pak sudah posting materi ini, terus tugasnya ini. Dan kemudian jangan lupa absen. Nah, absennya nanti di Telegram ada kelebihan, kita bisa menggunakan absen bukan untuk mengetik saja, jadi tinggal dipilih seperti voting itu. Jadi nanti kalian tinggal klik hadir, izin, ataupun berhalangan hadir kayak gitu ya, atau dalam keterangan tanpa izin alpha ya kayak gitu ya. Jadi nanti itulah guna dari fungsi Telegram ya, untuk memberitahu informasi kegiatan belajar kita. Kemudian untuk melakukan kegiatan absensi. Absensinya adalah per pertemuan ya. Kecuali untuk kelas 11 per pertemuan, karena satu pertemuan langsung 4 jam pembelajaran. Tapi khusus untuk kelas 12, karena dia terbagi 2 jam pembelajaran, 2 jam ya, maka absensinya hanya Pak hitung 1 kali ya. Jadi Pak ngasih materi pada hari, misalkan hari Senin, kemudian itu nyambung sampai ke hari Kamis misalkan, atau hari yang lain yang mana sama pembelajarannya. Nah, kayak gitu. Jadi hanya dihitung 1 kali absen, tapi dengan rentang waktu yang lebih lama. Kalau khusus untuk kelas 11, nah, ya, dia langsung ketika jam pembelajaran berakhir, maka absensinya pun akan berakhir seperti itu. Oke. Yang selanjutnya, bagaimana Pak kegiatan pembelajaran kita? Ya, jadi sesuai dengan himbauan dari pemerintah daerah Sumatera Selatan, bahwasanya kita masih melaksanakan pembelajaran daring ya, online. Jadi kurang lebih nanti kegiatan pembelajaran kita seperti ini, Bapak akan informasikan di grup Telegram kita apa kegiatan kita, kemudian Pak berikan absen, kemudian silahkan di absen. Yang selanjutnya, apa yang Pak instruksikan biasanya adalah buka Classroom, buka Google Classroom. Di Google Classroom, Bapak akan memposting sebuah postingan yang berisi tentang materi. Materinya itu biasanya Pak berikan dalam bentuk PDF. Kemudian ada juga video yang Pak buat sendiri. Jadi materinya Pak desain sendiri, Pak upload di YouTube ini. Ya, jadi nanti di YouTube inilah seluruh materi-materi yang berupa video akan Pak buat. Jadi nanti kalian tidak usah lagi susah-susah mencari video-video yang lain. Nah, ya, sumber utamanya adalah video di YouTube Bapak. Untuk tambahan materi, tambahan pembelajaran, silahkan buka channel-channel YouTube lain ya, untuk menunjang kegiatan pembelajaran kalian di rumah. Ya, jadi itu. Kemudian setelah Pak beri materi, video, kemudian tugas,
Nah, Pak suruh kalian biasanya mencatat di buku, ya, catat materi yang Pak sampaikan, kerjakan soal latihan yang Pak berikan, kemudian tulis ya di catatan, selanjutnya foto, lalu kemudian upload atau submit di postingan tugas yang Bapak posting tadi. Ya, awas ya, di postingan tugas yang Bapak posting di Google Classroom. Jadi ingat, tidak ada yang mengumpul tugas melalui chat pribadi, baik itu WhatsApp ataupun Telegram, ya. Karena kalau sampai kenapa Bapak tidak menyarankan seperti itu? Susah untuk mendata nilainya. Kalau kalian langsung ngumpul di Classroom, di Google Classroom, di bagian postingan tugas itu, karena setiap postingan nanti ada tugasnya, track record jejak kalian itu, jejak pengumpulan tugas kalian itu ada dari awal sampai akhir. Jadi seandainya nanti Pak salah dalam penilaian, kalian bisa lihat rekam jejak tugas kalian, track record tugas kalian. Ya, kalau ada tugas yang kalian memang sudah mengumpul tapi belum Pak nilai, ada kelihatan di situ. Ataupun tugas yang sudah Pak berikan dan kalian belum mengumpul, nah itu juga ada. Makanya di sini Pak minta jangan mengumpulkan tugas melalui WA pribadi ataupun Telegram pribadi, ya, itu langsung Pak tolak, ya, kecuali kalau memang kalian ada kendala. Nah, kalau misalkan kalian memang tidak bisa mengumpul di Telegram, di Google Classroom, maka kalian diharuskan datang ke sekolah dengan membawa tugas kalian langsung mengumpul ke Pak dengan hari dan jam yang Pak tentukan, ya. Jadi tetap tidak boleh mengumpul melalui chat pribadi, ya. Jadi kalian harus datang ke sekolah, kemudian memberikan tugas yang Pak berikan, ya. Jadi di situ langsung Pak nilai, kemudian langsung Pak kembalikan untuk kalian agar bisa mengerjakan tugas yang selanjutnya. Jadi seperti itu ya, harap diperhatikan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya dalam kegiatan pembelajaran kita selama 1 tahun ke depan, jangan sampai kalian itu ada yang ketinggalan absensi, materi, tugas, dan penilaian harian. Nah ya, jadi absensi, materi, tugas, dan penilaian harian. Penilaian harian itu kalau dulu kita sebut ulangan harian, ya, ulangan harian. Ada juga nanti ujian penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester. Biasanya kalau penilaian tengah semester masih dihandle oleh guru mata pelajaran masing-masing. Kecuali kalau penilaian akhir semester baru itu dihandle oleh sekolah. Ya, jadi untuk penilaian harian, baik penilaian harian per KD, per kompetensi dasar, per materi, dan juga penilaian tengah semester, seluruhnya akan Bapak informasikan di grup Classroom, ya, di Classroom. Jadi nanti di mana link untuk mengerjakan soalnya, ataupun di mana soal-soalnya, apakah langsung pilihan ganda ataupun ditulis menggunakan jalan penyelesaian, itu nanti akan Pak informasikan terlebih dahulu ke Telegram, baru kemudian nanti Pak arahkan ke Google Classroom. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau nanti seandainya kalian ada ketinggalan absensi, ketinggalan tugas, dan ketinggalan penilaian harian, maka itu otomatis akan berpengaruh pada nilai raport kalian. Ya, di sini sudah ada kelas 12 TKJ 1 dan TKJ 2 yang pernah Pak ajar di kelas 10 dulu. Tentunya kalian pasti masih ingat, ada di antara kalian yang tidak mengumpulkan tugas secara lengkap dan nilai-nilai yang lainnya tidak bisa menutupi nilai tugas-tugas yang kosong itu, maka sudah dipastikan kalian tidak tuntas atau nilai kalian berada di bawah KKM. Nah, itu udah ada contohnya di kelas 12 TKJ 1 dan 12 TKJ 2 ya. Diingat-ingat saja bagaimana Bapak memberikan penilaian. Kalau memang kalian kecil dan nilai tugas kalian kurang, ya apa boleh buat, itulah. Nah, tapi kalau seandainya nilai tugas kalian cukup, lengkap, dan nilainya semuanya di atas KKM, di atas rata-rata, maka dijamin
nilai kalian, nilai di raport kalian akan juga di atas KKM seperti itu. Karena Bapak orangnya ingin fair, ingin transparan ya. Jadi setiap nilai, setiap tugas yang Pak nilai, rekam jejaknya ada. Rekam jejaknya di mana? Di Google Classroom. Makanya itu tadi Bapak himbau dengan sangat mengumpulkan tugas di Google Classroom di setiap postingan tugasnya. Jangan salah posting tugas ya. Dan juga mengumpulkan tugasnya harus on time, tepat waktu, jangan di luar batas. Ya, memang biasanya Pak kasih tugas, materi, tugas biasanya sampai jam 11 malam. Jam 11 malam ya, atau jam 10. Ya, kalau lewat dari kalian itu postingan tugas kalian itu, uploadan tugas kalian itu biasanya late katanya, terlambat. Nah, kalau sudah ada tulisan late atau terlambat, nilai yang akan kalian peroleh, walaupun kalian benar semua, kalian mengejarkan tugasnya dengan baik, itu tidak akan maksimal Pak berikan. Ya, karena apa? Karena kalian mengumpulkannya di luar batas waktu. Kayak gitu. Jadi harus sebelum batas waktu yang Bapak berikan agar kalian memperoleh nilai maksimal. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan pada video Selayang Pandang pada kesempatan kali ini. Bapak harap kalian dapat memahami seluruh isi Bapak sampaikan ini ya, agar ke depan tidak terjadi kesalahpahaman baik dari kalian ataupun dari Bapak mengenai kegiatan pembelajaran kita selama 1 tahun ke depan. Tujuannya apa? Bapak membuat seperti ini agar kita jelas aturan mainnya, rule-nya. Ya, bagaimana cara kalian nanti finish di semester ganjil dan semester genap dengan nilai yang memuaskan. Kalau nanti seandainya nilai kalian belum memuaskan, ya kita cek lagi tugas-tugas yang ada di Google Classroom, penilaian harian yang ada di Google Classroom, apakah kalian memang benar-benar tidak tuntas atau terjadi kesalahan penilaian seperti itu. Oke. Nah, kemudian jangan lupa ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat seputar kegiatan pembelajaran matematika, channel YouTube Bapak yang ini, Nova Aryansah, kalian like, subscribe, like, komen, dan share ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi yang bermanfaat ya. Jadi seluruh materinya dalam bentuk video akan Pak upload di sini. Entah itu nanti per pertemuan atau per KD, per materi ya, semuanya akan terangkum di sini ya. Jadi itu mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak harap kalian dapat menjalaninya dengan baik, menjalaninya dengan penuh semangat walaupun kita di tengah pandemi Covid yang seperti ini. Kita berdoa bersama-sama agar pandemi ini segera berlalu dan kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka ya. Karena terus terang kalau pembelajaran matematika sangat enak menjelaskannya itu bagi Bapak secara pribadi itu secara tatap muka atau face to face ya. Nah, kalau secara daring ya itu nanti terkendala pada penyampaian materi karena kita tidak bisa berinteraksi secara langsung ya. Karena biasanya kalau Bapak mau menggunakan video conference langsung ya, video langsung seperti di Classroom, di Zoom ataupun di aplikasi live lainnya, Bapak pikir seperti ini, nanti kuota kalian habis tersedot ya habis ya, hanya untuk menonton video matematika saja, menyaksikan live Bapak. Nah, itu jadi makanya Bapak upload saja di YouTube ya, sehingga kalian bisa putar berulang-ulang. Kalau nanti ada yang belum jelas, nah itu silahkan ditanyakan pada saat jam pembelajaran kita ya. Kalau di luar jam pembelajaran bisa, tapi Bapak tidak akan cepat merespon. Kalau misalkan memang jam pembelajaran kalian akan Bapak respon secara langsung. Oke. Bapak harap tidak ada lagi pertanyaan di benak kalian
tetap semangat untuk menjalani kegiatan pembelajaran di tahun pelajaran 2021-2022. Bapak harap kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya, agar kalian dapat melaksanakan proses pembelajaran secara maksimal, terkhusus untuk mata pelajaran matematika dan semua mata pelajaran di kelas kalian. Ya, jangan lupa sebelum Bapak tutup, klik like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Bapak Nova Aryansah. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.